Karena petani kita umumnya senangnya jual mentah. Karena kepepet butuh uang kan. Jadi sebelum panen sudah dijual, bahkan sebelum nanam pun sudah hijau kan. Nah, pedagang kadang-kadang karena ingin untung banyak, sudah jadi pasta ya yang dibikin briket, dicampur tanah supaya berat gitu. Akibatnya Indonesia itu tidak dipercaya di dunia internasional. Jadi sifat perdagangan itu kuncinya ya, itu harus amanah. Tidak boleh mengurangi timbangan dan tidak boleh curang. Itu ajaran Rasulullah SAW kan. Jadi di dunia modern sekarang intinya gitu. Kalau kita jual nggak laku, harus dimasukkan Singapura dulu. Kalau Singapura bahan yang dari Indonesia, karena Singapura nggak punya kebun, nggak punya tanaman rempah, itu diolah dan dikeluarkan standar Singapura. Karena image. Karena soal kepercayaan. Jadi problem ekonomi umat, problem ekonomi rakyat pada umumnya itu adalah tidak bisa dipercaya dalam pergaulan internasional. Kalau sekarang kita masuk bidang teknologi misalnya, pasar di langit ya, pasar internet ya, itu dasarnya kepercayaan. Semua orang nggak lihat barang kan? Kalau jualan fisik ya kan lihat barangnya. Kalau di pasar elektronik orang nggak lihat barangnya. Jadi gimana caranya? Ada standar. Standar itu diverifikasi. Ini benar. Jagung KW1 misalnya. Intinya apa kayak itu? Menentukan tentang kekeringan, tentang pecahan, ya, tentang kadar air. Makin kurang kualitasnya, kadar air harusnya 14 tapi 20% misalnya, ya harga makin jatuh. Makin bagus kualitasnya itu makin baik. Nah, rakyat kita itu belum sampai pada tingkat seleksi mutu dan untuk pengolahan. Jadi komunitas di bawah yang menguasai bahan baku kita, yang kerja orang kita, nanti kalau sudah jadi produk akhir, sudah diolah, yang makan juga umat kita, yang kaya orang lain. Jadi artinya apa? Kita harus melakukan yang namanya integrasi hulu dan hilir. Nah, ini yang tema ini. Jadi itu masalah besar jadi bukan kita ini tidak mampu, kita mampu. Petani kita kerja keras, tapi dia hanya terima paling banyak 50% dari harga yang dibayar konsumen. Hanya 50% itu tidak benar oleh kelompok perantara itu. Jenjang kan? Ada terbelah kecil, atau besar, ada kecil, ada besar. Ada bos ya, yang menguasai stok beras, stok jagung. Ada yang menciptakan kadang-kadang kelangkaan semu. Daging disimpan dulu, kalau naik baru dijual. Nah, kelangkaan semu itu menjadi kelakuan yang biasa buat para pedagang besar. Karena dia masih stok. Karena itu integrasi dari umat ke umat itu harus dilakukan. Dan perang kita bukan perang ekonomi. Kalau perang ekonomi kita mesti kalah. Perangnya adalah perang ideologi. Jadi orang berekonomi itu dasarnya harus ideologis. Kalau Anda besar-besaran nanam uang, misalnya di bidang properti ya, ya kalah sama yang sudah jadi triliunan modalnya. Ya. Nah, kesadaran itu harus dibangun dulu. Jadi kita mengatakan fungsi perdagangan industri itu secara rasional ya. Rasional itu artinya apa? Sunatullah. Yang kualitas baik, dipercaya, harganya tinggi. Tapi kalau kualitasnya itu naik turun, yang diambil harganya waktu turun, bukan waktu tinggi. Tapi kalau sudah stabil, keberlanjutan kualitas, jumlah suplai, Anda dipercaya dapat harga yang
bagus. Itu hukum besi ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat di surat ajaran Islam menjadi relevan. Gitu. Dan itu suratullah artinya kalau orang baik ya mesti percaya. Nah, Rasulullah ketika diangkat menjadi kepala negara kota Madinah ya, itu bukan karena ada Rasulullah kan, bukan karena Islam. Waktu Islam masih minoritas, karena ada Al-Amin kan, orang yang dipercaya. Jadi orang Islam pun percaya sosok. Nah, kalau pedagang-pedagang kita bisa menampilkan sosok seperti yang diteladankan oleh Nabi kita, barangkali kita bisa meningkat itu. Kemudian dengan perusahaan teknologi dan anak-anak santri kan sekarang sudah banyak yang pendidikan tinggi, difungsikan dalam kerangka ekonomi umat. Kalau enggak dia kerja untuk orang lain, membuat kapitalis lagi, membuat efisien perusahaan-perusahaan yang menghisap ekonomi rakyat. Gitu. Jadi kerangka ekonomi Islam itu jangan dilihat sepotong-sepotong gitu. Ini harus totalitas dipegang dari gerakan dakwah kan. Nah, itu yang sering orang menyebut dakwah bil hal. Dakwah bil lisan itu penting. Itu harus terus. Tapi harus diimbangi dengan dakwah bil hal. Sebenarnya menciptakan basis ekonomi. Kalau surplus ekonomi umat itu sedikit, sumber untuk kegiatan dakwah sosial dan pengajian, bikin lembaga pendidikan ya terbatas kan. Karena sumbernya kan dari kelebihan sisa hasil usaha. Jadi saya kira prinsip itu harus didudukkan dulu ya. Nah, kemudian kita berjamaah. Nah, jamaah kita seringkali gambarnya jamaah sosial. Jadi kita sering gotong royong kan, kalau ada khitanan gotong royong, ada pernikahan gotong royong, ada tawuran gotong royong. Tapi begitu masalah ekonomi, kita tuh masing-masing tidak gotong royong. Jadi kalau di toko orang lain lebih murah sedikit, kita lebih ke toko orang lain daripada ke toko kita sendiri kan. Kalau sudah nggak punya uang baru ke koperasi kan. Dan nyicil soalnya. Kalau dulu nggak bayar kan. Jadi kalau punya uang mesti ke toko orang lain. Jadi sikap egoisnya itu kurang. Nggak mau sedikit dari seorang kan enggak. Dan seringkali kalau di koperasi ketaatan bayar, kepatuhan untuk memenuhi janji itu tidak penuh gitu. Ada yang tidak penuh bayar atau malah tidak bayar, sehingga perubahan koperasi itu lambat. Kalau tidak didukung oleh kepatuhan anggota terhadap janji ya, lama-lama bangkrut itu. Kalau itu lihat koperasi pinjam, jadinya koperasi pinjam-pinjam kan. Jadi masalah ini harus didudukkan dulu secara makro ya, baru tindakan kita itu mengacu pada prinsip-prinsip yang Islami itu. Yang Islami mesti prinsip yang unggul. Ada contohnya kan? Orang Yahudi kalah sama pedagang Muslim waktu di negara kota Madinah kan? Teorinya Yahudi mesti unggul karena dia suka curang kan? Mengurangi timbangan. Itu yang Islam dilarang. Kalau kemudian mengaitkan tadi beberapa idealita yang ada, kan realitasnya hari ini kita di Indonesia sepertinya, termasuk kalau kemudian dikaitkan dengan kondisi ekonomi kita, dolar yang terus turun naik, itu gejala apa nih sebenarnya Pak Haji? Kita kan tidak makan dolar kan, harganya berapa terserah aja. Intinya kita harus membangun kemandirian. Allah itu memberikan pada bangsa kita semua keperluan untuk hidup cukup, sumber pangan, sumber energi, semua ada. Kita menjadi sakit kepala karena dolar naik, karena dalam konsumsi kita
ada komponen impor Iya. yang harusnya tidak perlu. Kenapa kita harus makan yang komponen impor kan? Iya. Jadi intinya apa? Kita harus menggerakkan keswadayaan nasional sehingga ketergantungan kita pada luar itu kecil, sehingga dolarnya berapapun kita tidak apa-apa gitu. Intinya kan gitu. Jadi pesan kan tujuan perekonomian nasional itu apa? Tujuan itu adalah membangun usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Diperintahkan oleh konstitusi kita, bukan sumber daya dikuasai oleh sekelompok kecil anggota masyarakat ya. Yang kedua, kita harus membangun kemandirian. Jangan untuk makan sehari-hari, yang sejak zaman Mojopahit dulu kita nggak pernah impor, nggak pernah dapat nasihat dari World Bank waktu itu. Kita mandiri, bahkan kita bisa membangun armada yang dahsyat waktu itu kan, jadi penguasa di Asia Tenggara. Zaman Sriwijaya, abad ke-7 juga gitu, kita mampu kan. Dan setelah merdeka, banyak orang pintar, malah bergantung impor, dan kalau mata uang asing gonjang-ganjing kita ikut terkena. Jadi dasar ekonomi kita harusnya meningkatkan ekonomi domestik. Ekonomi domestik yang membuat posisi perdagangan internasional itu hanya ujungnya aja. Jadi kalau kita harus masukkan mesin yang kita tidak bisa bikin sendiri, ya nggak apa-apa kita ekspor. Nah uangnya itu untuk biaya impor. Tapi jangan kehidupan kita itu tergantung impor atau terpengaruh sekali oleh barang-barang impor. Itu artinya apa ya? Kita membangun SDM kita kan. SDM kita SDM yang mampu. Dan ternyata anak-anak kita itu kan pintar-pintar. Kalau bayar internasional itu bagus kan. Jadi dengan pokok-pokok itu kita bisa mengurangi ketergantungan kita pada mata uang asing. Fluktuasi nilai dolar atau mata uang asing itu akan terjadi berulang. Jadi gonjang-ganjingnya akan terus dalam masa yang datang. Jadi kita tidak usah terlalu risau ya dengan masalah ini. Yang penting kita melakukan tindakan agar untuk 6 atau 7 hal ya: sandang, pangan, papan itu perumahan ya, kemudian pendidikan, kesehatan, ya. Kita harus mampu sendiri. Gampang kan, cuma 5-nya: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Masa kita harus diketerpakai untuk 5 hal itu? Nggak masuk akal kan? Apa Hidayatullah tergantung bantuan Amerika kan? Enggak kan? Jatuh. Artinya dalam satu unit relatif kecil bisa hidup, dimakrokan juga bisa. Kenapa nggak bisa? Ini kan contoh modeling ya, modeling dari satu tanah yang gersang ya, bisa dibikin hijau, ada danau buatan. Itu kan tidak dibantu oleh Amerika kan? Eropa juga enggak. Jadi itu Hidayatullah membuktikan masyarakat kita itu masyarakat yang perkasa, bukan masyarakat yang bergantung pada pihak luar. Jadi kalau gonjang-ganjing ini akan terus terjadi lah. Kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan. Terusnya tujuan ekonomi nasional yang memandirikan bangsa kita. Tapi ini yang juga menjadi kekhawatiran masyarakat umumnya, bukan Hidayatullah tapi itu kayak misalnya isu-isu masuknya tenaga kerja asing di Indonesia dan lain sebagainya. Sementara tadi idealnya kan pemerintah memberdayakan tenaga anak bangsa sendiri, seperti tadi anak-anak muda yang bergerak di teknologi. Nah sekarang pekerja-pekerja asing bahkan yang kuli-kuli kasar itu kabarnya itu mereka dimasukkan di Indonesia. Ini gejala apa juga ini? Itu sebenarnya harus diperiksa dulu kabarnya. Mungkin ada di berbagai di Banten saya dengar ya, itu pekerja level menengah pun di dalam Cina. Itu kasus. Tapi secara umum undang-undang kita melarang.
mungkin ada satu kasus khusus di industri itu yang persyaratan datangnya modal Harus itu sekaligus orang. diadakan Pak, untuk pekerja-pekerja sampai tingkat tertentu harus datang dari Cina. Ya. Kalau dari logika investor itu masalah saya tidak usah ngajari kan. Kalau yang bekerja itu orang Indonesia, Belajar. si pimpinan investor yang bikin usaha di sini harus belajar bahasa Indonesia dulu kan. Iya. Ya. Jadi mereka lebih baik kalau orang Cina. Tapi ini sudah banyak dikritik. Tapi saya itu bukan gejala umum. Kasus. Tapi kalau dibiarkan bisa menjadi umum. Ini kasus gitu loh. Iya. Jadi harus diwaspadai, tapi jangan diterima sebagai sebuah gejala umum. Prinsip kita harus mengutamakan pekerjaan untuk bangsa kita sendiri kan. Dan kebijakan itu ada di seluruh dunia. Negara manapun tidak akan biarkan pekerjaan untuk bangsa sendiri diambil oleh bangsa asing. Kalau tadi kaitannya dengan kita tidak bisa melawan hegemoni kapitalis dalam tanda kutip selama ini tanpa ideologi, gerakan ideologi. Ini kira gerakan ideologi seperti apa nih yang bisa melawan itu? Tujuan kita hidup kan tidak sekedar untuk mencari uang kan. Orang berusaha itu bagian dari pengabdian pada Allah, bagian dari ibadah kita. Jadi bedanya kita dan sifatars itu di sana Tuhannya benda. Kita enggak, itu benda itu adalah alat untuk mengabdi, mencari keridhaan Allah kan. Benda itu ada satu fungsi untuk menolong sesama, untuk menyejahterakan sesama gitu. Jadi beda prinsip antara ideologi kebendaan dengan Islam. Nah, tapi dalam tatanan ekonomi yang berlaku sunatullah. Siapa yang kuat dia menang. Siapa yang besar unsur yang kecil kan. Tapi itu dulu. Dengan teknologi informasi, sekarang integrasi horizontal itu bisa mengatasi hegemoni modal besar terhadap ekonomi. Kuncinya itu mendekatkan jarak antara produsen dan konsumen. Yang produksi kan rakyat kita, yang makan rakyat kita juga. Orang kaya itu makannya sedikit, takut penyakit gula, takut gula. Jadi bagian dari pendapatan yang dipegang untuk konsumsi pangan di orang kaya itu mungkin cuma 3 atau 2%. Kalau di rakyat biasa itu bisa sampai 70% dari pendapatan itu untuk makan. Sisanya untuk yang lain-lain kan, untuk perumahan, untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kalau orang kaya yang pendapatannya misalnya 100 juta per bulan, untuk makan itu mungkin cuma 20%, mungkin cuma 10%. Yang selebihnya itu untuk non makan gitu. Nah sekarang untuk yang rakyat kita, umat kita, yang sebagian besar pendapatannya adalah untuk keperluan pangan. Kenapa kita tergantung pada beras impor, kedelai impor, jagung impor, serba impor lah. Garam aja impor. Dan ketika harga dolar itu naik, yang komponen impor dalam ekonomi kita itu akan naik juga harganya gitu. Itu yang bikin susah kita. Tapi kalau misalnya kita produksi kita untuk kita, ya gonjang-ganjing dolar tidak berpengaruh pada kita. Dan kita punya semua syarat untuk jadi bangsa mandiri. Kita energi ada, energi di bawah tanah ada, di atas tanah ada. Sawit kan energi di atas tanah bisa dolar jadi energi kan. Yang di bawah tanah ya macam-macam, ada batu bara, ada untuk pembangkit tenaga nuklir, kita punya uranium, ada gas, ada minyak. Yang kurang apa? Orang lain panen cuma sekali setahun, kita bisa panen 2-3 kali setahun. Orang yang tanahnya tidak subur kan, kalau di Timur Tengah kan,
Iya. pasir gitu loh. Hmm.